Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya dari kelas A1, stamuk saya 130 2019 0019. Saya dari TI dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas final PCD dari Ibu Siska, pengolahan citra digital. Yang dimana tugas finalnya itu saya di sini terdiri dari dari kelompok dan terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri ya, nantinya saya akan menjelaskan tentang GUI dari aplikasi dari tugasnya, dan teman saya Solis nanti dia akan menjelaskan tentang makalah, dan mungkin setelah ini dia akan mengenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sualis dari kelas A1 Stambuk 130 2019 0009. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Oke, langsung saja kita ke GUI-nya. Nah, ini adalah GUI dari aplikasi saya, yang dimana di sini akan menghitung nilai fitur dan segmentasi dari citra. Nah, untuk melihat dari guide dari GUI-nya itu, saya buka saja. Nah, ini adalah tampilan dari figur pembuatan GUI segmentasi dan ekstraksi fiturnya. Ya, saya langsung jalankan saja di sini. Nah, di sini Di sini saya akan membuka objek browsernya. Nah, di sini terdiri ada akses 2, 3, 4 dan 1. Ini 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada push button 1, button 2, push button 2. Terus ada push button 3, 4, 5 dan push button 6. Nah, terus yang lainnya itu mungkin nggak usah perlu saya jelaskan, yang kayak static text ini yang penting-penting saja. Ya, di sini ada edit textnya, ada edit 1 dan edit 2 untuk menampilkan nilai fiturnya. Nah, di sini tombol-tombolnya ini nanti saya akan jelaskan. Jadi tombol yang di insert image ini untuk menginput nilai citranya atau image, dan untuk processingnya itu saya menggunakan filter median. Untuk segmentasinya saya menggunakan pengembangan di aras, sedangkan untuk ekstraksi fitur bentuknya itu di sini ada 2, ada fitur kebulatan dan fitur nilai kerampingan. Nah, terakhir di sini saya menambahkan sebagai improvisasi, saya menambahkan jadi data yang dimasuk di sini ntar dia akan masuk ke file Excel. Nah, selanjutnya untuk ke codingannya itu, nah, di bagian pertama itu untuk di bagian penjelasan di bagian push button 1, untuk menginput citranya itu kita perlu codingannya itu A sama dengan UI get file. Nah, terus file name itu sama dengan A, set app data itu 0, file name, file name. Nah, maksudnya di sini kita memberi kita mendeklarasikan variabel UI get file itu sebagai A. Lalu kita membuat deklarasi yang A ini kita menamakannya jadi file name. Jadi set app datanya itu buka kurung 0, file name, file name. Jadi file name di sini tuh UI get file di sini. Jadi maksudnya UI itu interface-nya, kita mengambil filenya, get itu mengambil. Nah, terus ini A sama dengan I'm read A. Jadi kita mendeklarasikan lagi
citra yang akan dibaca itu sebagai variabel A. Nah, untuk akses handle.accessnya itu dimana original di sini dia akan tertampil di sesuai codingannya itu akses 1. Nah, terus I'm show A maksudnya dia akan ditampilkan di A. Nah, terus untuk set app data itu A, ini dia akan seperti yang tadi, dia akan menampilkannya ke sini. Terus set app data file namanya juga itu untuk kebutuhan untuk menampilkan datanya. Nah, untuk plot handle access.a itu sama ini. Ketiganya ini sama kegunaannya untuk menampilkan nilainya citranya ke akses 1. Oke. Sebagai percobaan, kita langsung coba saja insert image, lalu pilih gambarnya. Misalnya saya pilih gambar yang ini, milk 1. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, lalu untuk pas button 2, di sini ada F sama dengan RGB get app data, A. Nah, dia akan saya mendeklarasikan lagi variabel RGB ini sebagai variabel F. Nah, ini adalah saya ambil dari buku, saya ambil dari materinya ibu di materi keberapa. Nah, intinya di sini ini adalah untuk filter median. Jadi codingannya itu tinggal di copy saja dari bukunya terus di paste ke sini. Nah, terus di sini set app data buka kurung 0, file name, G. Nah, maksudnya di sini G itu dari codingan yang tadi yang ini. G sama dengan baris kolom sama dengan data 5. Maka kalau sudah ke set datanya, dia akan menampilkannya ke IMSO, tinggal tulis aja di sini G. Jadi dia akan menampilkannya citranya itu di akses 2. Jadi ketika sudah di input tadi yang ini, tinggal pas diklik di push button kedua, yang dimana push button kedua itu processing median filter. Nah, dia akan secara otomatis dia akan berubah menjadi median, filter median. Nah, kenapa di sini grayscale? Karena untuk menggunakan filter median itu dibutuhkannya konversi dari RGB ke gray. Nah, selanjutnya untuk segmentasi, sebentar, saya folding dulu. Untuk segmentasi yang dimana tuh tombolnya di pas button 3 dengan menggunakan metode DWARAS itu saya skip aja. Ini saya sudah jelaskan tadi sama dengan get app data bla bla. Nah, ini gray saya membuat lagi variabel untuk konversi filenya ini menjadi grayscale karena dibutuhkan. Terus saya menamakan variabel lagi T1 sama dengan iteratif gray. Ini dari atas, dari function iteratif F yang ini saya ambil dari buku. Terus ada ambang juga, saya ambil juga dari buku. Nah, untuk set app data itu 0, file name ini G ini akan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini akan menampilkan gambarnya ke akses 3, di mana akses 3 itu di sini. Oke. Langsung saja saya praktek. Ketika saya klik ini, nah dia akan secara otomatis mengubah file original ini menjadi segmentasi di aras. Oke, langsung saja ke tahap selanjutnya, ke pas button 4. Di sini ada tombol menampilkan nilai kebulatan. Yang dimana di sini sebelumnya kita harus mengubah dulu gambarnya itu menjadi binary atau hitam putih. Nah, di sini saya bikin sebanyak 0,5 kali. Nah, terus untuk menggunakan untuk mendapatkan nilai kebulatan kita membutuhkan function peroleh kebulatan. Nah, untuk menggunakan peroleh kebulatan ini sebelumnya kita harus menggunakan TP binary. Bisa juga kita menggunakan get contour, tapi di sini saya pakai TP binary. Nah, selanjutnya ketika sudah kita memanggil G lagi, yaitu TP binary, untuk memunculkan nilainya di sini di edit 1, di mana edit 1 itu di sini. Ini edit 1. Bisa dilihat di sini edit 1 dan ini edit 2.
Nah, ketika saya pencet ini maka dia akan muncul nilai kebulatannya itu di sini. Nah, ini apa ini akses 4? Maksudnya dia akan menampilkan tepi binarnya tuh di sini, di akses 4. Oke, ketika saya klik, maka dia akan muncul tepi binarnya dan secara otomatis juga akan menampilkan nilai fitur kebulatan. Nah, selanjutnya untuk post button 5. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi, ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Sama halnya seperti kebulatan, dia mengubah ke biner dulu. Terus kita harus pakai tepi biner, lalu kita langsung saja panggil peroleh kerampingan. Function peroleh kerampingan di sini saya sudah ada dalam satu folder, sini sudah lengkap, di sini sudah ada peroleh kerampingan. Nah, terus sama seperti kebulatan, langsung aja panggil G-nya dan rampingnya, maka dia akan muncul di sini. Oke, langsung saya praktek, tinggal klik satu kali, dia akan muncul di sini. Nah, untuk yang terakhir itu push button terakhir, push button 6, yang mana di sini tertulis export to Excel, maksudnya sebagai improvisasi yang dibilang sama ibu untuk menampilkan nilai yang dari sini yang di kolom ini ke Excel, ke file Excel. Nah, ketika saya klik di sini, nah kita lihat di command window, ini adalah nilai bulatnya sama nilai rampingnya. Jadi apa yang tertampil di sini dia akan masuk ke Excel, di mana nama Excelnya itu, kalau kita bisa lihat di sini, nama Excelnya itu from MATLAB Fahmi Swalist.xls, di mana dia akan memulai dari kolom D baris 2 dan kolom D baris 5. Untuk text edit 2-nya itu text edit pertamanya itu di mana edit 1, di mana edit 1 itu adalah nilai kebulatan dan edit 2-nya itu adalah nilai kerampingan. Nah, ketika kita membuka Excel, kita membuka filenya. Filenya itu namanya from MATLAB Fahmi Swalist. Kita klik di sini. Nah, coba kita samakan nilainya. Apakah sama? Nah, 0,114040492 ada 2 di sini. Terus 0,4814425. Nah, ini sama guys. Jadi seperti kita lihat itu sama nilainya. Oke. Nah, sepertinya itu saja untuk GUI dari aplikasi saya ini. Untuk penjelasan dari makalah tugas finalnya itu mungkin bisa dijelaskan sama teman saya Swalist. Oke, terima kasih sebut. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Fahmi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang laporan. Jadi di sini laporan kami yang berjudul itu meningkatkan kualitas citra susu menggunakan segmentasi pengembangan dui aras dan ekstraksi fitur bentuk citra. Seperti pada sampul proposal kami, di sini kami dari kelompok kelas A1 yang terdiri dari 2 anggota, yaitu anggota pertama Muhammad Fahmi dan anggota kedua saya sendiri yaitu Swalist. Fahmi sendiri mengerjakan GUI, sedangkan saya bertugas untuk mengerjakan laporan. Kata pengantar tidak perlu saya jelaskan, bisa dilihat sendiri di laporannya. Terus daftar isinya sama, jadi daftar isinya terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluannya itu terdapat latar belakang dan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab 2 sendiri terdiri dari landasan teori. Landasan teorinya itu terdiri dari segmentasi citra, pengembangan dui aras, ekstasi tepi objek, terus ekstasi fitur bentuk. Selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Metode penelitian itu terdapat perancangan aplikasi seperti pada gambar tersebut, dan tampilan form GUI serta source kodenya itu seperti ini. Terdapat 6 pas button, yaitu pas button 1, pas button 2, pas button 3, dan pas button 4, pas button 5, dan pas button 6. Selanjutnya itu 3.2.1 yaitu implementasi aplikasi. Implementasi aplikasi yaitu terdapat 20 citra, yaitu 10 citra susus dan
10 citra lainnya. Nah, di bab 4 ini seperti pada bab 3 ini ada 20 citra dari hasil penelitian. Yang pertama itu tabel hasil segmentasi dan ekstraksi fitur bentuk. Jadi di sini terdapat 3 baris dan 10 kolom. Nah, yang pertama itu ada citra asli, dan yang kedua itu citra hasil segmentasi dan nilai ekstraksi fitur bentuk. Nah, citra aslinya itu terdapat gambar ya. Terus citra segmentasinya itu hanya terjadi hitam putih karena terjadi adanya perubahan. Nah, ekstraksi fitur bentuknya itu ada fitur kebulatan dan fitur kerampingan. Bisa dilihat pada angkanya itu terdapat perbedaan antara fitur kebulatan dan fitur kerampingan. Begitupun selanjutnya antara citra selanjutnya sampai citra 10. Selanjutnya itu citra lainnya itu yang 10 itu ada gambar katana seperti ini. Terus terdapat citra hasil segmentasi dan nilai ekstraksi fitur bentuk. Nilai ekstraksi fitur bentuknya itu terdapat fitur kebulatan dan fitur kerampingan. Begitupun seterusnya. Selanjutnya itu pembahasan tabel hasil segmentasi dan ekstraksi fitur bentuk. Data citra yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan 10 citra susu yang diambil dari beberapa sumber. Beberapa citra diantaranya memiliki format, yaitu ada yang JPG, ada yang PNG dengan size yang bervariasi. Jumlah citra terdapat 20 dengan 10 citra yang ada citra susu dan 10 citra lainnya, seperti citra bola, citra uno, citra buah, dan lain-lain sebagainya. Dari hasil segmentasi data yang terdapat kemiringan dari ke-10 citra segmentasi. Dari citra susu, dari segi bentuk dan pola terlihat cukup serupa, berbentuk lingkaran bola, dan ada juga yang berbentuk segi 4. Untuk hasil segmentasi dari ke-10 citra susu bisa dilihat untuk penilaiannya hampir sama, yaitu untuk nilai fitur kebulatan dan fitur kerampingan itu rata-rata di bawah 0,5. Sedangkan untuk ke-10 citra lainnya, nilai fitur kebulatan dan fitur kerampingannya itu rata-rata di atas 0,5. Nah, di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran, tidak perlu saya bacakan karena sudah ada di proposal. Dan yang terakhir itu daftar pustaka. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.